Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, selamat malam teman-teman. Ya, oke, Pak Wali Malam, sudah Mbak. hadir ya. Ya, oke. Pak. Yo. Ya, oke, mohon maaf ya teman-teman ya, karena tadi sambil nunggu teman-teman yang lain ya, jadi nggak langsung saya buka. Dan di sini sudah ada 100 mahasiswa. Oke, nggak apa-apa, kita mulai aja. Karena di sini kita record ya. Barangkali teman-teman yang lain ada yang berhalangan hadir, nanti akan saya upload videonya itu di YouTube dan nanti akan saya share ke grup Telegram gitu ya. Ya, oke. Pembahasan hari ini yaitu terkait praktikum ya. Nah, kebetulan jadi teman-teman, praktikum ini adalah kegiatan rutin dari Prodi Teknik Informatika ya. Jadi ini sudah berjalan selama 1 tahun ini dan kebetulan baru angkatan 2021 nih yang belum pernah mendapatkan praktikum. Jadi biar semuanya juga merasakan praktikum dan berguna untuk teman-teman ke depannya. Biar teman-teman praktek ya, namanya praktek di laboratorium gitu ya, tidak menggunakan laptop masing-masing. Nah, sebelum saya lebih lanjut, barangkali ada yang mau disampaikan kepada Bu Wahyu, silakan selaku Kaprodi Teknik Informatika. Terima kasih Mas Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa bertemu di Zoom meeting pada kesempatan malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu aral, suatu apapun. Alhamdulillah, kita harus banyak bersyukur. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Amin. Mahasiswa-mahasiswa sekalian, jadi ini adalah kesempatan bagi mahasiswa-mahasiswa sekalian. Selain di kelas ada pemrograman web, juga ada khusus spesial yaitu program pemrograman web praktikum di lab. Dan ini adalah kesempatan yang baik, jangan dilewatkan, jangan disia-siakan. Jadi penuhi untuk ruangan labnya, Anda bisa praktikum, dimaksimalkan praktikumnya karena di sini nanti didampingi oleh asisten lab dan oleh dosen pengampu praktikum tersebut. Kemarin sudah ada praktikum data mining, sebelumnya ada praktikum C++, kemarin data mining dengan Python. Nah ini akan dikawal oleh Mas Ahmad Sukron dan kawan-kawan. Siap Mas Ahmad? Oke, untuk asisten lab. Kemudian adapun untuk pertemuan, nanti sebanyak 4 kali pertemuan. Jadi 4 kali pertemuan dan untuk praktikum kurang lebih 2 jam. Jadi maksimalkan praktikum 2 jam. Nanti mahasiswa memegang modul dan pastinya ada kuis, ada pertanyaan yang harus diselesaikan, ada tugas dan sebagainya. Kemudian ada kartu untuk praktikum tersebut. Nanti kartu ditandatangani bisa oleh dosen, bisa oleh asisten lab sebagai bukti bahwa mahasiswa melakukan praktikum, dan ini bisa menjadi rekomendasi untuk nilai mata kuliah pemrograman web. Jadi untuk hasil daripada praktikum itu bisa diberikan ke dosen pengampu juga untuk menjadi bahan pertimbangan untuk nilai. Nah, mungkin di kelas nilai kurang bagus, tapi dari praktikum memberikan rekomendasi bagus, mungkin bisa mengatrol nilai dari yang ada di kelas, menjadi pertimbangan dosen pengampu mata kuliah yang ada di kelas nanti. Semangat dan manfaatkan praktikum ini. Jika jadwalnya praktikum, mahasiswa semua penuhi ruangan praktikum untuk melakukan praktikum. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Wahyu yang sudah memberikan arahan kepada mahasiswa-mahasiswa kita. Dan berikutnya yang sudah hadir di tengah-tengah kita juga ada Bapak Muhammad Najamuddin Dwi selaku Ketua Praktikum. Selamat malam Pak Najamuddin. Oke, selamat malam. Suara saya kedengaran? Kedengaran Pak? Silahkan. Ada yang mau disampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa kita yang akan praktikum? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah di malam hari ini bisa bertemu di acara technical meeting praktikum pemrograman web untuk angkatan 2021. Kalau masih ada yang tanya, praktikum ini apakah wajib atau enggak? Secara aturan sih emang wajib ya, apalagi praktikum itu bagian dari perkuliahan. SKS di perkuliahan itu kan ada teori, ada praktek ya. Jadi selama 1 semester kalian mendapatkan mata kuliah pemrograman web, idealnya di kelas itu dalam bentuk teori, nanti diimplementasikan, dipraktekkan di lab. Jadi di lab itu idealnya emang nggak ada teori ya, langsung praktek. Jadi nanti masing-masing dari kalian akan mendapatkan modul. Di situ ada, walaupun ada teorinya, kalian baca di rumah. Yang penting di lab itu apa yang dilakukan? Yang dilakukan di lab itu adalah mempraktekkan semua yang ada di modul. Nggak cuma mempraktekkan, tapi memahami, terus menjawab pertanyaan kalau ada tugas, mengerjakan sampai nanti tugas akhirnya dikerjakan sampai selesai. Tujuannya apa? Tujuannya adalah masing-masing dari mahasiswa itu mampu paham dari mata kuliah yang dipraktekkan. Kenapa? Kalau di kelas kan bisa aja di kelas itu kalian ketinggalan, kalian ngobrol nggak jelas gitu kan, maksudnya nggak paham. Terus ada yang tiba-tiba nggak bawa laptop. Terus kalau dikasih tugas nggak praktek gitu kan, asal copy paste. Nah, waktu praktikum itu adalah waktu yang memaksa masing-masing dari mahasiswa untuk ngerjakan, untuk paham, untuk mengerjakan sendiri, termasuk nanti mengerjakan tugasnya. Sehingga tujuannya apa? Tujuannya ya bisa dan mampu. Ya, saya harap sih masing-masing dapat serius. Jadi nanti siap praktikumnya walaupun hanya 4 modul, tapi kalau dikerjakan sungguh-sungguh saya kira bahkan akan melebihi dari 3 SKS yang kalian pelajari dalam 1 semester. Saya harap seperti itu. Mungkin setelah ini akan ada detail penjelasannya dari Mas Alfian, nanti mungkin saya ada tambahan di akhir. Itu saja Mas Alfian. Oke, terima kasih Bapak Najamuddin atas masukan dan arahannya. Ya, oke, kita lanjut ke tahapan berikutnya ya teman-teman ya. Kita coba share screen dulu. Oke, sudah tampil ya presentasinya? Sudah. Oke, saya buka dulu ya. Jadi di praktikum di semester ini itu teman-teman akan melakukan praktikum yang namanya pemrograman web ya. Nah, jadi praktikum ini adalah kegiatan rutin yang diambil dari setiap mata kuliah yang sedang teman-teman ampuh, gitu ya. Kebetulan teman-teman di semester ini mengampuh pemrograman web, gitu ya. Nah, kalau di semester 1 yang sudah dijelaskan Pak Wahyu kemarin belajar pemrograman dasar, gitu ya. Nah, harapannya teman-teman nggak cuma praktikum pemrograman web aja. Jadi nanti di semester 5 atau semester 6 kita akan mengadakan praktikum lagi karena itu memang hak mahasiswa untuk mendapatkan praktikum dan juga untuk mendapat wawasan lebih ketika yang di kelas itu dirasa kurang cukup. Dan nanti ke depannya mata kuliah yang akan kita ambil sebagai praktikum mudah-mudahan dapat mendukung teman-teman untuk nanti menjalankan kerja praktek yang akan teman-teman laksanakan di tahun depan, gitu ya. Jadi ini adalah untuk menunjang supaya teman-teman nanti ketika KKP udah nggak bingung lagi teman-teman akan mengambil topik terkait apa, gitu ya. Nah, lanjut aja. Nah, siapa aja sih yang boleh ikut praktikum, gitu ya. Nah,
karena di sini sudah saya sampaikan bahwa ketika teman-teman mengikuti praktikum adalah teman-teman diambil dari mata kuliah yang sedang aktif di semester ini. Nah, otomatis mahasiswa yang bisa ikut adalah mahasiswa yang aktif saja nih, gitu ya. Nah, jumlah mahasiswa yang aktif dari data e-kampus di semester 4 ini, dari angkatan 2021, adalah berjumlah 371 mahasiswa. Nah, jadi yang boleh mengikuti adalah yang sudah isi KRS, gitu ya. Nah, teman-teman yang saya undang ke sini, itu teman-teman yang sudah isi KRS. Kenapa? Karena saya broadcast-nya sesuai dengan yang ini, gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang join ke sini karena linknya dikasih teman, saya minta tolong data di e-kampusnya tolong diperbaiki untuk WhatsApp-nya, gitu ya. Pastikan nomor WhatsApp-nya itu cuma 1, jangan ada 2 nomor di e-kampus. Karena kedepannya Prodi TI akan aktif memberikan informasi melalui WA juga. Nah, kita kan punya grup Telegram. Nah, bagi teman-teman yang belum join, karena kemarin saya tanya ada beberapa mahasiswa yang belum join grup Telegram. Padahal Telegram itu penting banget di situ untuk mengumpulkan mahasiswa satu angkatan. Nah, sekarang belum terlalu aktif nih. Kenapa? Karena informasi yang saya sampaikan sedikit. Tapi kalau nanti teman-teman sudah mulai aktif ke KKP atau semester-semester akhir, semester 6, maka di situ saya akan sering sekali memberikan informasi. Gitu ya. Jadi teman-teman diharapkan sering mengecek Telegram. Nah, masalahnya ada beberapa mahasiswa yang kadang ketemu saya, itu alasannya jarang buka Telegram. Masalahnya kan di sana ya. Udah dikumpulin di grup Telegram karena WA nggak cukup, karena takut spam dan lain sebagainya. Telegramnya nggak dibuka-buka. Alasannya kayak gitu. Nah, makanya Prodi punya solusi lain nih bagi mahasiswa yang jarang buka Telegram. Tapi kalau WhatsApp saya yakin teman-teman buka setiap hari. Gitu ya, karena itu adalah media komunikasi yang paling besar untuk saat ini ya. Oke, sebentar. Ya itu ya, kita lanjutkan ya. Jadi di semester 4 ini teman-teman akan memperdalam atau akan mempelajari terkait pemrograman web. Nah, nanti kita akan ada modulnya juga ya. Jadi teman-teman di pertemuan pertama harus melaksanakan apa, ngerjain apa, di situ sudah ada. Gitu ya. Nah, ini singkat aja ya, langsung ke teknisnya, karena biasanya kalau praktikum di angkatan 2019 dan 2020, biasanya itu sedikit saya singgung ke KKP dan skripsi, karena mereka sudah tahapannya di sana. Nah, teman-teman ini belum sampai sana. Nah, di sini sudah ada jadwal praktikum, dan di sini sudah saya pastikan, teman-teman itu nggak akan bentrok dengan jam kuliah, karena ini sudah saya cari di e-kampus. Kalau ada yang bentrok, tolong disampaikan, nanti saya perbaiki, gitu ya. Tapi harusnya nggak ada yang bentrok, gitu ya. Nah, jadwal ini teman-teman bisa cek langsung nanti di link yang sudah saya sediakan. Jadi file ini nanti akan saya coba kirim ke grup Telegram, gitu ya. Nah, selain itu sama linknya juga, kalau memang sudah saya upload, itu saya kirim juga ke grup Telegram, karena ini kan ada beberapa penjelasan ya. Nah, di sini udah ada hari-harinya, dan kita mulai praktikum adalah di hari Senin, tanggal 19 Juni, bukan besok. Jadi Senin besok itu teman-teman belum ada praktikum nih. Jadi kita mulainya di hari Senin ya teman-teman ya. Jadi kita mulainya di hari Senin, tanggal 19 Juni. Jadi yang hari Minggu berarti minggu depannya lagi, bukan minggu besok. Jadi kita mulainya di hari Senin. Nah, seperti yang dijelaskan Pak Wahyu, bahwa praktikum itu minimal itu dilaksanakan 4 kali pertemuan. Gitu ya, 4 kali pertemuan. Nah, artinya sekarang kan pertemuan ke-12. Nah, besok ke-13. Nah, teman-teman akan mulai praktikum itu di pertemuan ke-14. Gitu ya. Jadi setiap minggunya nanti akan ada praktikum. Gitu ya. Mulai dari pertemuan 14, 15, 16, dan 17. Artinya setelah UAS nanti teman-teman masih menjalankan praktikum. Gitu ya. Itu. Nah, ini adalah jadwal-jadwalnya. Nah, untuk informasinya teman-teman bisa cek di sini ya. Nah, otomatis langsung kebuka. Nah, di sini kita sudah ada website untuk menampilkan jadwal-jadwal, informasi apapun ada di sini. Terkait modul pun nanti akan diinformasikan di sini ya. Jadi modul adalah buku praktikum. Jadi nanti teman-teman praktikumnya ngapain itu ada di modul sebenarnya. Nanti teman-teman tinggal meraktekin aja. Nah, kita lanjut aja dulu.
Nanti untuk pertanyaannya kita di akhir aja, biasanya ada juga. Nah, kenapa kita mengadakan praktikum? Yang pertama karena teman-teman memiliki hak untuk mengadakan praktikum. Nah, kebetulan Prodi Teknik Informatika baru selesai untuk pengajuan PC baru gitu ya, PC baru. Nah, PC ini sebanyak 55 PC. Nah, ini dibagi menjadi 2 ruangan. Nah, kebetulan bagi teman-teman yang angkatan 2021 ini kayaknya belum pernah melakukan praktikum menggunakan PC baru gitu ya. Jadi harapannya teman-teman semua bisa melakukan praktikum di sini. Karena hanya angkatan 2021 aja nih yang belum pernah melakukan praktikum gitu ya. Jadi kita ada PC baru yang akan kita gunakan nggak hanya di semester 4 teman-teman gitu ya. Nah, rencananya akan ada setiap semester gitu ya. Nanti akan ada setiap semester karena setiap semester itu pasti ada mata kuliah yang membutuhkan praktek. Seperti contohnya harusnya di semester yang lalu teman-teman ada pemrograman mobile. Nah, ini kayaknya agak berat nih teman-teman yang pemrograman mobile gitu ya. Maka itu akan menjadi evaluasi dan mudah-mudahan itu kita bisa pakai di menggunakan PC yang ada di lab. Karena PC lab ini speknya lumayan tinggi ya. Speknya lumayan tinggi. Dengan generasi terbaru, nggak kayak yang teman-teman, mungkin teman-teman ada yang pernah praktek yang di lab yang lama yang masih menggunakan tower gitu ya. Nah itu memang PC-nya sudah terlalu lama gitu ya. Jadi kita pakai yang terbaru supaya menunjang teman-teman semakin lebih baik. Jadi kita ada 2 ya. Nah ini adalah terkait labnya. Nah nanti praktikumnya ada di mana? Praktikumnya itu ada di laboratorium lantai 1 gedung A. Nah, bagi teman-teman yang sering ke gedung A nih, yang nyari-nyari Pak Wahyu atau cari saya dan lain sebagainya. Nah, itu di lab ujung, di samping pantry, itu ada lab. Nah, itu ada 2 lab, yang di samping meeting room juga lab juga. Nah, nanti akan kita gunakan salah satu dari itu. Gitu ya. Nanti akan kita gunakan salah satu dari itu. Nah, di sini ada kesan praktikum yang sebelumnya sudah dilaksanakan. Nah, praktikum ini yang data mining itu sudah dilaksanakan untuk mahasiswa angkatan 2019 dan angkatan 2020 nih, gitu ya. Nah, kita cek dulu ya, kita lihat dulu. Nah, ini ada IG Teknik Informatika. Sekalian nanti tolong di-follow juga. Halo, siapa namanya? Krisna. Edi Junianto. Irma Normalida. Bagaimana kesan Anda ketika praktikum data mining ini? Untuk kesannya sendiri cukup menyenangkannya bisa mempelajari dan mempraktikkan dasar-dasar data mining yang sebelumnya di matkul hanya sekedar teori saja dan bisa merangsang keingintahuan saya terhadap data mining ke depannya lebih lanjut lagi. Kesannya cukup menambah wawasan ya, yang tadinya kita nggak tahu jadi tahu, yang tadinya teori aja kita jadi tahu prakteknya, oh data mining itu seperti ini begitu. Yang saya rasakan ya mengenai praktikum ini itu untuk data mining itu sendiri itu merasa terbantu. Jadi gimana caranya ketika kita melaksanakan praktikum ini itu untuk tugas-tugas yang lain juga jadi gampang dan mudah untuk dikerjakan seperti itu. Untuk pesan praktikum data mining ini gimana, Pak? Untuk pesannya mungkin durasi praktikum data mining ini bisa diperpanjang lagi ya agar lebih mendalami materinya saja. Kalau bisa ya pesan saya sendiri itu agar nanti kedepannya mungkin diaplikasikan atau dilakukan sejak dini dari awal lagi. Mungkin ibaratnya dari semester 1 mungkin dan dengan memperbanyak waktu. Kenapa? Karena nanti akan membantu seperti itu. Pesannya kedepannya mungkin kayak bukan trainer ya maaf, mas-masnya kayak lebih menjelaskan fungsi ini tuh untuk ini gitu. Jadi lebih ke mendetail aja sih menjelaskannya begitu. Terima kasih Mas Krisna. Terima kasih ya Mas. Baik, terima kasih Mbak. Sama-sama. Halo, siapa namanya? Krisna. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi di sini ada Instagram resmi dari Teknik Informatika UPB. Silakan teman-teman di-follow juga, diramaikan akunnya. Kalau yang teman-teman sudah, pasti teman-teman udah pernah lah lihat postingan ini gitu ya. Nah, harapannya banyak banget ya. Ada yang minta pertemuannya lebih dipanjangin jamnya, ada yang minta pertemuannya lebih dari 4 pertemuan, ada juga. Karena itu memang antusias dari mahasiswa yang merasa sangat-sangat terbantu dengan adanya praktikum ini gitu ya. Jadi nah di sini juga nanti kita akan menyediakan asisten lab gitu ya. Nah ini ada asisten lab, ada Mas Veno yang hari ini hadir juga di Zoom ya. Nah Mas Veno ini mahasiswa angkatan 2019 dari mahasiswa reguler. Nah ini juga membuka
kesempatan buat teman-teman nih yang semester 4. Barangkali di semester depan, kalau kita ada praktikum untuk mahasiswa semester 1 atau semester 3, nah bisa jadi kita dari Prodi akan mengambil mahasiswa dari angkatan 2021 itu bisa jadi, gitu ya, bisa jadi. Jadi yang angkatan bawahnya, angkatan 2022 dan 2023, itu bisa jadi teman-teman yang akan menjadi trainernya. Nah, jadi kita akan membuka, karena kebetulan Mas Veno ini udah praktikum terakhir nih, karena Mas Veno ini Agustus ini akan segera lulus, ya. Dan dari Mas Veno pun sudah banyak sekali ya informasi yang sudah bisa didapat. Oke, dah. Nah, itu ya. Jadi nanti teman-teman nggak cuma dengan asisten, tapi teman-teman nanti juga ada yang namanya dosen untuk membantu berjalannya praktikum. Nanti ada juga, gitu ya. Jadi ada 1 dosen dan 2 asisten lab, gitu ya. Ini juga kesempatan besar buat teman-teman yang mahasiswa reguler. Kenapa kita fokusnya ke reguler? Karena memang itu yang memang jadwalnya itu nggak padat di hari-hari biasa atau weekend. Karena di weekend biasanya mahasiswa itu kebanyakan bekerja. Nah, tapi nanti teman-teman nggak usah khawatir. Kita akan buka untuk semua mahasiswa kesempatannya. Tapi konsekuensinya kayak gitu. Teman-teman harus bisa ditempatkan di beberapa posisi atau di beberapa hari yang memang kita membutuhkan. Jadi nggak bisa, gitu ya. Jadi teman-teman kerja menjadi asisten itu nggak bisa, gitu. Mungkin itu ya. Jadi dari Mas Veno juga keuntungannya banyak banget, bisa lebih mendalami materi, bisa makin kenal dengan adik tingkatnya, bisa kenal dengan dosen-dosen yang jadi pengampu juga. Itu banyak banget, gitu ya, benefitnya. Nah, terkait praktikum, ada yang mau ditanyakan? Dipersilahkan. Sebelum kita lanjut ke agenda selanjutnya. Pak, nomor saya sesuai dari kampus tapi tidak dapat pesan. Yakin nggak Mas Robi? Coba dicek lagi. Oke, silakan, ada yang mau ditanyakan dari praktikum bahasa pemrograman. Praktikum web ini? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mas Denny ya. Iya, Pak. Ya, silakan. Untuk jadwal kelasnya, Pak, apabila kan saya kelas C2 nih, Pak, hari Sabtu jam 7 sampai jam 9 kan ya? Iya. Itu di jam segitu saya nggak bisa, Pak, tapi saya bisa ngikut nggak di kelas lain gitu, Pak? Nah, pertanyaan yang sebenarnya sudah saya siapkan jawabannya. Jadi sebenarnya saya mau ngomong kayak gitu tadi. Oke, karena sudah ada yang nanya, maka akan kita bahas. Nah, Pak, apabila kita berhalangan hadir nih di kelas yang sudah kita pilih atau kelas induk teman-teman gitu ya. Nah, kelas induk teman-teman misalkan C2. Nah, teman-teman berhalangan hadir nih di 7:30 sampai 9:30. Teman-teman boleh nggak ikut ke kelas C3? Jawabannya adalah boleh. Tapi dengan konsekuensi, mahasiswa C3 harus masuk semuanya dulu. Misalkan ada 40, yang 40 harus masuk dulu. Baru diisi dengan mahasiswa dari kelas lain. Supaya apa? Supaya yang harusnya jatahnya itu tetap mendapatkan haknya. Gitu ya. Nah, kalau nggak cukup di C3, jadi teman-teman harus pindah lagi ke C4 nanti di jam 1 gitu. Jadi kita mengutamakan yang memang sudah menjadi jadwalnya. Ya, jadi teman-teman nggak bisa nih C1 misalkan nggak bisa pagi nih, misalkan Minggu jam 9:30 nggak bisa semua terus ganti ke hari lain semua gitu, nggak bisa. Jadi kita tetap utamakan sesuai dengan jadwalnya. Mungkin gitu ya Mas Denny ya. Boleh ikut kelas lain nggak? Boleh. Jadi kita praktikumnya itu mulai hari Senin sampai di hari Minggu. Jadi misalkan di sini ada teman-teman yang jadwal kerjanya itu malam, misalkan dari kelas B atau kelas C, jadwal kerjanya malam. Nah, kalau nggak mau ikut di hari Minggu, boleh nggak ikut di hari Senin? Boleh. Yang penting dari Senin sampai Minggu. Artinya kan dari Senin sampai Minggu kan modul yang dipelajari sama, modul 1. Jadi teman-teman boleh ikut duluan, itu boleh. Gitu ya. Itu diperbolehkan. Selama modulnya itu masih sama. Karena tiap minggu nanti modulnya kan beda-beda. Jadi modul 1 sampai modul 4. Mungkin gitu Mas Denny, sudah cukup tercerahkan atau gimana? Terima kasih, Pak, paham. Oke, sama-sama. Ada lagi yang lain? Silakan.
Mungkin ada tambahan dari saya, Mas Alfian. Oh iya, boleh Pak Najib, silakan. Saya share screen dulu ya. Oke, saya stop dulu. Oke, mungkin tambahan dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin beberapa aturan ya. Beberapa aturan yang akan saya jelaskan dan mungkin nanti sebelum praktikum nanti juga akan saya minta asisten untuk menjelaskan sebelum mulai perkuliahan. Jadi nanti teknisnya bagaimana? Teknisnya nanti selama praktikum akan ada satu orang dosen sebagai pengawas ya, karena nggak ada materi kan, langsung praktek, dan 2 asisten dari mahasiswa. Asisten nanti gunanya untuk apa? Gunanya untuk membantu kalian kalau ada kendala. Jadi selama praktikum fokus ngerjakan praktek yang ada di modul. Modulnya nanti dapat dari mana? Nanti saya akan cetak modul, tapi nggak per orang ya. Cetak modul yang hanya praktek di lab. Nanti setelah praktikum dikumpulkan lagi. Untuk yang di rumah nanti akan saya share PDF-nya. Jadi yang nggak praktikum bisa download PDF-nya. Akan saya taruh di website lab ya. Terus nanti di praktikum pertama akan saya bagikan kartu kendali ya. Kartu kendali itu apa? Kartu kendali sekaligus untuk absensi. Jadi nanti diisi, di situ nanti untuk kartu kendali dikumpulkan, terus ditandatangani oleh dosen, sekaligus untuk absensi. Syaratnya harus membawa kartu kendali ya, harus dibawa. Nanti kalau ketinggalan atau apapun, akan masuk sebagai pelanggaran. Jadi nanti asisten juga mencatat mahasiswa yang melakukan pelanggaran. Itu bagian dari poinnya untuk nilai akhir. Terus selama praktikum tidak boleh bawa flash disk ya, tidak boleh bawa flash disk dan melepas perangkat komputer tanpa izin. Jadi selama praktikum mahasiswa nggak boleh bawa apapun ya idealnya, kecuali pulpen sama buku catatan. Tas, pulpen, tas, handphone itu ditaruh di sisi depan dari lab. Terus yang keempat, berpakaian rapi, tidak boleh pakai kaos, sandal atau celana pendek dan lain-lainnya. Nanti kalau ada yang melanggar, ya nanti dicatat sebagai pelanggaran. Hanya boleh membawa pulpen dan buku catatan saja. Sisanya dikumpulkan, ditaruh di tas, tasnya masing-masing ditaruh di depan lab. Untuk sementara belum ada lemari untuk loker ya. Nanti saya buatkan untuk yang saya taruh di lab. Dilarang keras bercanda. Jadi selama praktikum nggak boleh ngobrol, nggak boleh bercanda, apalagi ngobrol ya. Jadi masing-masing sudah dapat komputer di depannya masing-masing, jadi setiap orang mendapat komputer satu dan fokus dengan komputernya masing-masing. Nggak boleh. Kalau ingin ada yang ditanyakan, jangan tanya ke temannya, tapi silakan angkat tangan, akan ada asisten yang nanti membantu. Jadi selama praktikum hampir 2 jam itu emang fokus ngerjakan. Tujuannya apa? Tujuannya itu memaksa. Jadi orang itu disebut ahli. Sebenarnya dalam dunia developer itu sebenarnya ada kelas ya, ada kelas junior, ada kelas senior, ada kelas fresh graduate, ada kelas baru gitu ya, baru belajar newbie. Itu perbedaannya apa? Perbedaannya di pengalaman jam terbangnya. Definisi jam terbang itu emang benar-benar jam. Disebut ahli itu kalau benar bisa sudah di depan atau ngerjakan selama 1000 jam gitu ya. Jadi definisinya emang benar-benar di depan laptop gitu. Itu bisa disebut ahli atau senior. Jadi kalian harus berlatih seperti itu. Kalau kalian merasa sudah senior, apa kalian sudah pernah belajar atau mengerjakan membuat program atau belajar depan komputer itu selama 1000 jam? Kalau belum ya harusnya masih dalam bentuk masih junior ya, bahkan belum gitu ya. Jadi kalau selama 1 minggu hanya di depan laptop, kalau di total setahun itu mungkin nggak lebih dari 50 jam. Masih jauh dari kata idealnya orang belajar gitu ya, 100 jam sampai 1000 jam. Emang faktanya seperti itu ya. Kalau pengen bisa ya itu harus tiap hari megang. Orang itu disebut ahli dalam bidang apapun ya. Maksudnya Lionel Messi itu bisa ahli karena dari kecil megang bola ya. Pemotor MotoGP, kalau kalian pernah lihat ada videonya di YouTube ya. Pembalap MotoGP itu matanya ditutup, cuma dengar dari suara gasnya dia tahu lokasi arena itu. Jadi saking hafalnya, kenapa bisa gitu? Karena udah ribuan bahkan jutaan tahun dia hafal tiap arena.
Jadi kalau walaupun matanya ditutup, terus hanya dengar suara gasnya aja, itu dia pembalap MotoGP itu udah tahu ini lokasinya di mana. Nah itu definisi ahli itu seperti itu. Jadi karena apa ya? Karena sudah berkali-kali, udah ribuan kali, termasuk dalam bidang komputer. Disebut ahli ya karena udah berkali-kali. Kalau ada orang belajar informatika, belajar komputer, atau mahasiswa informatika, di 30 menit di depan laptop udah bosen ya, aneh gitu ya. Masih jauh disebut ahli, masih jauh. Ya parameternya tadi, kayak pembalap MotoGP ya hanya mendengar gasnya aja. Saya lupa linknya, nanti saya share aja ya kalau ketemu. Mendengar suara gasnya, matanya ditutup itu dia tahu itu arenanya di mana. Karena apa? Karena saking hafalnya bentuk, waktunya ngegas, waktunya ngerem. Bahkan kalau main game itu matanya tertutup masih bisa jalan. Jadi seperti itu. Jadi itu memaksa untuk kalian depan laptop selama 2 jam aja. Selama 4 minggu kalau di total hanya 16 jam. Itu masih jauh dari target sebenarnya. Jadi sisanya ya kalian harus tetap kerjakan di rumah. Terus dilarang keras bercanda. Selanjutnya kalau tidak bisa masuk, tadi sudah dibahas ya, di jalur kelasnya silakan masuk di kelas lain. Karena apa? Karena modulnya sama. Jadi selama 1 minggu modul 1 ya semua kelas modul 1. Jadi boleh masuk di kelas lain selama masih ada kursi yang kosong ya, karena terbatas komputernya. Kalau nanti ada yang sudah penuh labnya ya nggak bisa. Kalau tidak bisa masuk, dilarang kelas membawa makanan dan minuman untuk praktikum. Terus tas dan HP ditaruh depan lab. Terus maksimal keterlambatan berapa menit? Maksimal keterlambatan adalah 30 menit. Setelah itu maka masuk pelanggaran. Jadi nanti akan ada total penilaian dari penilaian dari praktikum adalah dari pengerjaan tugas, dari poin pelanggarannya, terus nanti ada proyek akhir, terus nanti akan saya buatkan post test. Jadi selama praktikum 30 menit sebelum praktikum nanti kalian harus menjawab soal dulu selama 20 soal selama 30 menit ya, baru nanti praktek. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memaksa kalian membaca. Nanti nilainya akan saya tampilkan langsung, terus kalau ada yang nilainya masih kecil, saya minta untuk mengulangi. Tujuannya apa? Tujuannya memang supaya kalian membaca teorinya. Oke, saya kira itu saja Mas Alfian tambahnya. Ya, oke, terima kasih Bapak Najamuddin Dwi. Ini mendetail sekali ya terkait peraturan-peraturan yang teman-teman itu harus ikuti. Karena kenapa teman-teman tidak diperbolehkan untuk bawa tas dan lain sebagainya? Karena kita harus sama-sama menjaga apa yang sudah kita miliki gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman ada tangan-tangan yang jahil gitu ya. Oke, saya coba share screen kembali dan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah teman-teman layangkan di komentar juga. Oke, saya coba baca dulu. Ini yang tadi ngerasa belum dapat ya. Mas Robianto, sesuai dari kampus tapi nggak dapat pesan. Di sini ada Mas Surya juga. Nah, tadi sudah saya cek Mas Robi, ini nama aslinya siapa ya? Kok nggak ada gitu. Coba saya ke sini, Mas Surya ya. Saya coba cek. Surya. Nah, ini ya. Mas Surya Negara ini sudah saya WA ini tuh. Udah 2 kali malah. Ini saya nggak tahu nih nomor yang dicantumkan nih benar atau enggak gitu ya. Ada typo 1 angka atau apa, saya nggak tahu. Yang penting ini sudah terkirim gitu ya. Jadi itu, jadi teman-teman silakan dicek lagi. Dan benar Pak, terima kasih. Oke, udah ada ya berarti ya. Ya, oke. Saya belum ada Pak, maaf. Namanya Robianto, benar? Iya, Robianto Pak. Nyambung semua. Robianto. Ini Mas Robianto ada? Ini saya share screen, nangkep ya? Iya Mas. Benar nggak ini nomornya? Oh iya Pak. Oh iya benar Pak, benar. Katanya nggak ada, gimana? Ini salahnya di mana nih? Saya bingung. Nggak tahu, tadi nggak ada saya cek Pak. Nggak ada? Iya, makasih Pak. Nih silakan coba disimpan nomor prodi di mana ya? Nah ini ada nomor WA prodi ya teman-teman ya. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan boleh ke sana atau boleh juga di grup Telegram yang linknya sudah saya taruh di kolom komentar itu udah ada ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini apa nih di atas baru nih? Nah ini ada dari Mbak Amelia. Pak, maaf. Izin bertanya, ini untuk kampus Cikarang saja atau kampus Bekasi? Nah, ini pertanyaannya bagus nih bagi mahasiswa yang memang bukan di Cikarang ya.
Nah, kalau berdasarkan jadwal yang sudah saya share, ini memang saya tidak menjadwalkan mahasiswa Bekasi maupun mahasiswa Karawang, gitu ya. Memang tidak ada. Nah, apakah ini artinya tidak boleh ikut? Nah, teman-teman silahkan boleh ikuti di kelas mana aja itu boleh. Karena kenapa kita tidak jadwalkan? Karena memang lokasinya itu tidak di Cikarang. Yang kedua, karena memang mahasiswanya itu tidak sebanyak itu. Jadi yang kita takutkan nanti kita udah jadwalkan, dan kita sudah minta dosen untuk standby, tapi teman-teman berhalangan hadir. Karena kebetulan untuk praktikum ini semuanya dilaksanakan full offline, gitu ya. Nggak ada yang namanya praktikum online, itu nggak ada. Jadi di minggu teman-teman online, teman-teman tuh masih tetap wajib datang ke kampus. Karena memang idealnya perkuliahan itu dilaksanakan secara tatap muka atau secara langsung. Begitu ya Mbak ya, mohon maaf kita belum bisa menjadwalkan secara spesifik untuk kelas Bekasi dan kelas Karawang. Jadi teman-teman boleh ikut seininya teman-teman ya, tapi nanti silakan hubungi asisten labnya dulu. Oke, itu tadi sudah. Ada lagi nggak ini? Mohon maaf Pak, saya tidak mengerti untuk yang tidak dapat WA technical meeting ini karena apa ya? Mas Dava? Halo, Mas Dava? Bisa on mic aja. Mas Dava, WA-nya benar nggak di kampus? Kalau benar sih harusnya ada, karena saya broadcast itu untuk bareng-bareng ya, untuk semuanya ya. Jadi nggak ada perbedaan. Mas Robi dicek ada nggak tadi? Halo Mas Robi atau Mas Surya? Mas Dava? Saya nggak ada Pak. Tetap nggak ada? Tetap nggak ada Pak. Udah saya cek. Iya, udah saya cek nggak ada di WA. Sudah ada Pak, sudah ada aman-aman. Sudah ada. Saya tes coba tuh Mas Robi, ada nggak? Ini bener nggak nomornya Mas Robi? Ini sesuai yang dari kampus ya, saya nggak ngada-ngada dan nggak mungkin ganti WA teman-teman, nggak mungkin. Gitu. Nah, karena apa? Karena ini penting ya, jadi semuanya itu saya ngambil data real dan waktunya pun saya misalkan mau broadcast besok gitu. Nah, saya downloadnya juga besok juga. Nah, sekarang ada Pak. Udah ada. Sekarang ada? Iya. Nah, itu mungkin bug ya. Mas Bobby, ya udah kita cek dulu satu lagi ya. Jadi yang lain nanti kita menyusul aja. Bobby, namanya Bobby atau apa nih? Enggak ada. Respi. Mas Bobby bener namanya Bobby Respiar? Iya Pak, maaf Pak. Bener ya? Oh, enggak ada. Kalau kayak gitu kita langsung cek di database-nya. Nah ini saya coba share ya teman-teman ya. Gimana caranya saya buat broadcast. Nah saya broadcast ini nomor itu semuanya dari e-kampus. Nah kayak 00 ini berarti Mas Fadel ini nggak masukin. Kata ya. Mas Ibrahim berarti ini nggak masukin nih. Kata ya. Atau yang nomornya 2 nih. Atau kalau 2 kayak gimana ya. Jadi saya nggak akan sempat ngapusin satu persatu. Biasanya kan pakai koma gitu dipisah ya. Ini satu semua sih kayaknya. Oke, ini satu semua. Bobby. Nah, ini Mas Bobby bisa dilihat ya nomornya ya. Oh iya Pak, siapa? Nah. Oh bisa ya. Bisa, ya. Dicek lagi ya kampusnya. Saya Ibrahim nomornya kok 0 semua, dicek lagi deh kampusnya. Kata ya. Oke, itu ya. Jadi alasan buat teman-teman itu nggak dapat broadcast ya karena itu. Karena berdasarkan laporan saya yang sudah saya campaign gitu ya. Nah, di sini pun ada 60 nih yang non WA. Artinya kan berarti teman-teman ada yang beberapa nomornya nggak valid. Jadi silahkan dicek dulu. Berarti yang kampus Bekasi kalau ingin datang tidak apa-apa Pak, asal kuota masih ada. Betul. Gitu. Silahkan datang. Tuh, Mbak Amelia. Oke, saya nggak bisa ngecekin satu-satu lagi ya. Teman-teman silahkan dicek dulu nomor WA-nya masing-masing di e-kampus. Gitu. Karena nomor WA itu saya share buat sekedar ini aja ya. Jangan coba-coba ini juga. Oke, mungkin itu ya. Terkait praktikum ada lagi nggak pertanyaan? Selain saya nggak dapat WA. Soalnya udah saya jawab secara umum ya. Silakan kalau ada lagi.
Nah, di sini teman-teman kalau lihat kolom chat, di situ ada dari Pak Najamuddin, ada link kritik dan saran selama pelaksanaan praktikum. Nah, teman-teman ini silahkan diisi sesuai dengan apa yang teman-teman rasain ya. Nah, teman-teman kritiknya apa, sarannya apa, nanti akan kita perbaiki. Untuk kedepannya kita lebih baik gitu ya. Barangkali teman-teman nggak nyaman dengan praktikum yang sekarang. Nah, praktikum depannya akan kita coba perbaiki. Terus kalau kita datang tiba-tiba penuh, ganti hari kah? Atau gimana? Nah, nanti kalau memang penuh, nah nanti kita ada 2 lab. Nah, kita akan coba pakai lab sebelahnya. Gitu ya. Kalau memang masih cukup juga. Gitu ya. Kalau tetap nggak cukup, ya udah. Harus ikut di sesi berikutnya. Gitu ya. Makanya teman-teman koordinasi dulu dengan asisten lab. Gitu ya. Pak Najamuddin, ini untuk nomor asistennya ini sudah update atau belum? Jadwal Belum saya taruh di website kayaknya. Nanti saya taruh. Oke. Nah, nanti teman-teman silahkan ya. Kalau memang teman-teman untuk praktikumnya ada teman-teman mau berhalangan hadir, nanti teman-teman silahkan dicek di website-nya mana? Yang ini nih. Ya, nanti akan Dari ini disampaikan. aja, Mas Alfian. Dari website Prodi dulu aja. Dari website Prodi ya, oke. Nanti akan disampaikan lagi ya untuk teknisnya. Oke, ada lagi yang ditanyakan terkait praktikum? Lanjut, Pak. Lanjut dulu ya. Jadi ini udah ada semua nih nomor-nomornya. Jadi teman-teman silahkan diupdate karena informasi ke depannya, karena teman-teman ini sudah setengah jalan. Udah 4 semester. Teman-teman masih butuh 4 semester lagi, tapi 4 semesternya itu sisanya itu mahasiswa tingkat akhir. Nah, itu biasanya untuk kebutuhan informasinya jauh-jauh lebih penting. Kalau untuk nomornya 00 semua gimana ya Pak? Apakah bisa dapat kuota untuk di kampus? Ini kan hanya untuk masalah nomor Mas Ibra. Jadi nggak ada urusan dengan kuota ya. Jadi tetap mendapatkan hak yang sama karena teman-teman udah ngisi KRS gitu ya. Oke, saya lanjut dulu. Informasi yang penting juga nih buat teman-teman. Itu yang terakhir di luar dari yang namanya praktikum gitu ya. Yaitu informasi terkait semester antara, yaitu yang banyak ditanyakan kepada prodi. Nah, semester antara ini apa? Nah, semester antara ini kalau teman-teman udah pernah mengikuti, yaitu di tahun lalu, karena teman-teman baru semester 4 ya, jadi semester lalu kan semester 2 gitu ya. Jadi 1 tahun yang lalu. Jadi semester antara adalah sebuah semester pendek yang diadakan setelah selesai UAS semester genap. Nah, gunanya untuk apa? Nah, gunanya untuk teman-teman yang ada mata kuliah yang tertinggal atau ada yang belum pernah diambil. Karena ada cerita mahasiswa semester 1 untuk yang kemarin ya, berarti ya di semester kemarin. Ada yang datang menemui saya, harusnya mengambil 8 mata kuliah. Karena mahasiswa baru mungkin nggak paham ya kalau semua mata kuliah itu harus diambil. Disisakan 1 mata kuliah. Dan itu sudah selesai UTS. Otomatis dia nggak bisa lagi memperbaiki KRS-nya. Nah, otomatis dia harus mengambil mata kuliah yang tertinggal itu di semester antara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ini untuk memperbaiki nilai D dan E. Jadi bagi teman-teman yang misalkan rata-rata, saya nggak bilang semuanya ya, rata-rata atau lebih banyaknya itu mahasiswa weekend. Misalkan nggak bisa ikut UAS, otomatis nilainya E atau D pasti. Nggak mungkin nggak ikut UAS, soalnya UAS itu bobotnya tinggi. Gitu ya. Jadi kalau ada mahasiswa yang nggak ikut UAS karena bekerja, kalau nggak ikut susulan, jadi kan teman-teman opsinya tuh ada 2 ya. Teman-teman nggak bisa ikut UTS UAS, tapi teman-teman kan masih punya opsi untuk ikut susulan. Tapi kalau udah ikut susulan pun teman-teman masih ada nilai E dan D, nah maka teman-teman diperbolehkan untuk mengikuti semester antara. Di sini sudah dijelaskan tidak ada nilai C. Nilai C itu cukup atau lulus gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau memperbaiki nilai bukan di semester antara gitu ya. Nah, berikutnya adalah maksimal 9 SKS. Maksimal hanya 9 SKS. Atau paling banyak itu biasanya kalau teman-teman 3 SKS berarti 3 mata kuliah. Tapi kalau ada 4-nya berarti teman-teman hitung sendirilah nanti gitu ya. Nah, biaya pendaftaran semester pendek ini atau semester antara ini adalah
sebesar 750.000. Tapi ini belum fix. Saya mengikuti data dari tahun lalu. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti nih kita tunggu pengumuman dari fakultas. Tapi karena di sini kita sedang online, maka saya sampaikan juga supaya nggak ketinggalan. Gitu ya. Nah, sama aja nih biaya UTS UAS adalah 100.000 per mata kuliah. 50 untuk UTS, 50 juga untuk UASnya. Nah, bagi teman-teman yang masih ada nilai E dan D, saya minta tolong segera diperbaiki. Teman-teman mungkin saat ini masih santai-santai. Tapi mahasiswa tingkat akhir yang angkatan 2019 dan 2020 itu banyak banget yang nanyain. Kenapa? Karena emang untuk kebutuhan sidang. Jadi kalau teman-teman ada nilai E, untuk sekarang nggak apa-apa. Tapi untuk sidang skripsi, itu teman-teman tidak akan bisa. Nah, mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan, teman-teman silahkan mengikuti semester antara ini. Ya, jadi semester antara ini wajib diikuti nggak? Enggak. Jadi yang mengikuti adalah mahasiswa yang punya masalah terkait nilai aja. Gitu ya. Jadi biaya ini tidak diperuntukkan untuk semua mahasiswa. Kalau nilainya nggak ada E, nggak ada D, aman. Gitu ya. Dan nanti pengumumannya akan saya share juga di grup Telegram kalau memang sudah ada. Rencananya kapan diadakan? Rencananya akhir bulan ini, di bulan Juni, atau di awal bulan Juli. Gitu ya. Jadi kemungkinannya ada 2 itu. Dan pelaksanaannya kuliah selama 1 bulan secara online. Sebanyak 16 kali pertemuan. Mungkin itu ya untuk semester antara ya. Jadi biar teman-teman ketika saya share nggak kaget dan nggak nanyain semester antara itu apa, wajib ikut atau enggak, dan lain sebagainya. Karena kebetulan ini ya saya share juga di sini. Oke, itu saja dari saya. Barangkali ada yang mau ditanyakan terkait semester antara atau praktikum. Jadi kalau emang nggak ada ya berarti kita udah nggak ada agenda lain. Berarti kita udah selesai. Ya. Ini ada pertanyaan dari Mas Agung. Pak, mohon maaf Pak, sebelumnya Pak mau izin bertanya. Ya, silakan. Untuk praktikum ini berarti untuk kelas weekendnya dimulainya dari tanggal berapa berarti ya Pak ya? Setelah di hari Senin tanggal 19, tinggal dihitung aja. Ini saya berarti harus minggu buka depan, jadwal. minggu depan. Minggu depan berarti ya Pak ya? Nah, ini tanggal 19. Gitu ya. Ini tanggal 19. Jadi teman-teman nanti baru akan praktikum itu di tanggal 27-nya. Minggu ya, berarti tanggal 25 gitu ya. Bukan di minggu depan, tapi minggu depannya lagi. Gitu. Oh baik Pak. Untuk total pertemuannya berarti ada berapa kali Pak? Ada 4 pertemuan. 4 pertemuan berarti Pak. Ya baik Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya oke, saya jawab dulu pertanyaan Mas Agung ya. Saya udah mau jawab dipotong sama Mas Windu. Pak, saya semester 1 sudah perbaikan, kebetulan mata kuliah pemrograman, dosennya Pak Dwi, tapi nilainya saya belum pernah update, belum ada perubahan. Nah, silahkan temui Pak Dwi-nya. Ini maksudnya saya ini. Hah? Maksudnya Pak Dwi ini siapa? Dosennya Pak Dwi. Pak Dwi, Najamuddin Dwi kah? Nah, Perbaikan. kalau teman-teman sudah mengikuti mata semester antara dan nilainya belum keluar, nah, teman-teman silahkan temui dosennya masing-masing. Jangan diem aja. Gitu Enggak, ya. ini bentar. Ini mata kuliah pemrograman ada perbaikan. Saya nggak pernah ada perbaikan saya. Ini maksudnya perbaikan gimana? Ini kayaknya semester antara yang tahun lalu atau gimana ini? Ini angkatan 21, semester 1 ini. Angkatan 21 pas semester 1. Enggak, ini kan masih semester 1. Ini kan semester 4. Tahun kemarin kan baru semester 1 ya. Kelas berapa itu Agung Prihatin, kelas berapa? Mas Agung kelas berapa? On mic aja Mas Agung biar nggak capek ngetik. Biar selesai juga masalahnya. Gua kelas TI 21, Pak. 21 C4. apa? C4, Pak. C4. 21 C4. Pernah ngajar nggak Pak Dwi? Oh, itu semester pendek ya? Semester Iya, Pak. pendek. Semester pendek. Apa ya itu? Nah, Soalnya saya 2 mata kuliah yang ngulang, ada D sama E. Kebetulan mata kuliah Bapak bahasa pemrograman 2 itu nilainya E, Pak. nah bahasa kalau ada pemrograman 2. Nah, kalau ada Angkatan hal-hal 21. kayak gini, silahkan ketemu langsung dengan dosen yang bersangkutan atau datang Lah ke iya. prodi buat nanyain, jangan dipendem. Nah, ini saya nggak tahu Kenapa nih. baru ngomong sekarang ya? Ini angkatan 21. Angkatan 21. Iya, Pak. Angkatan 21 kan?
bahasa pemrograman nggak ada bahasa pemrograman 2. Emang Nggak ada mata kuliah? Tadi ngomongin bahasa pemrograman 2. Enggak. Iya Pak, ada Pak. Lah. Pak, bahasa pemrograman 3 Pak. Kok 3 malah? Bahasa pemrograman 3 SKS Pak. Dari jawabannya itu kita tahu ya dia peduli atau enggak sama kuliah ini. Nah ini nanti silakan hubungi Pak Najamuddin ya. Silakan datang ke Padahal saya ada di prodi terus. Kenapa nggak ke prodi? Iya, silakan temui langsung ke prodi, temu langsung dengan Pak Najamuddin atau bisa ketemu saya. Tapi kalau ketemu saya pun akan saya limpahkan ke dosen yang sudah saya berikan wewenang untuk memberikan nilai, gitu ya. Memberikan tugas, memberikan nilai itu wewenang dosen. Jadi prodi nggak bisa ikut campur. Misalkan Pak Najamuddin tolong berikan nilai untuk mahasiswa ini, nggak bisa. Itu udah wewenang atau hak dari masing-masing dosen, gitu ya. Jadi ini pelajaran juga buat semuanya. Kalau memang sudah ikut semester antara atau sudah mengikuti perbaikan nilai, itu teman-teman kemungkinannya ada 2. Nah, biasanya ya, mahasiswa angkatan lama itu mengklaim nilainya belum berubah, tapi memang ketika dicek tugasnya memang belum mengerjakan. Atau sudah mengerjakan tapi nilainya belum keluar. Nah, itu akan kita clearkan dengan cara ketemu dengan dosen yang bersangkutan. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan ya. Sudah clear, Mas Agung? Ketemu langsung dengan Pak Najamuddin ya. Oke, kita lanjutkan. Pak izin bertanya, kalau misalkan kita masalah nilai di semester 1 atau 2, apakah bisa mengikuti perbaikan di semester antara semester 4 sekarang? Karena mungkin bisa saja terkendala di semester Saya antara. udah ketemu Mas Alfian. Ada? Nilainya E. Dia nggak ikut UTS. Nah. Agung Prihatin ikut UTS nggak dulu? Lo udah live dia? Udah. Emang kayak gitu mahasiswa sekarang. Masa dia nggak ikut UTS pengen perbaikan nilai? Ya, padahal ada UTS susulan. Oke. Kalau masalah kayak gitu udah masalah personal ya antara mahasiswa dengan dosen pengampu, bukan lagi urusan prodi, karena prodi meminta tolong atau memberikan SK kepada Pak Najamuddin misalkan untuk mengajar TI 21A1 misalkan. Nah, saya sudah meminta Pak Najamuddin untuk mengajar, terserah mau ngajarnya caranya seperti apa, itu sudah kewenangan dari Pak Najamuddin. Terkait nilai pun prodi sudah tidak bisa ikut campur, gitu ya. Nah, ini pertanyaan berikutnya dari Mas Gilang. Ini bagus pertanyaan. Pak izin bertanya, kalau misalkan kita masalah nilai di semester 1 atau 2, apakah bisa mengikuti perbaikan di semester antara semester 4 sekarang? Karena mungkin bisa saja terkendala biaya semester antara tersebut. Gitu ya. Ini mungkin pertanyaannya untuk di tahun lalu. Barangkali mungkin ada kendala terkait biaya gitu ya. Nah, untuk pastinya, tapi setahu saya semester antara itu tidak mengikat di semester berapapun gitu ya. Jadi kalau teman-teman semester 1 sampai 4, teman-teman itu bisa mengulang mata kuliah dari semester 1 sampai 4. Gitu ya. Artinya yang semester sekarang pun mau diperbaiki, bisa. Gitu ya. Jadi makanya teman-teman nilainya ditunggu keluar dulu. Dan kita juga sudah menyampaikan dosen untuk nilainya segera dikeluarkan karena kita ada semester antara. Jadi itu ya. Tapi untuk lebih jelasnya nanti kita tunggu pengumumannya, gitu ya. Barangkali dari fakultas nanti bolehnya hanya di TA sekarang. Nah itu saya nggak tahu. Jadi saya nggak bisa ngomong terlalu jauh karena memang bukan bidang saya di sana. Jadi bidang saya di sini hanya menyampaikan informasi dari fakultas kepada teman-teman mahasiswa dan menyambungkan masalah dari teman-teman mahasiswa ke prodi, gitu ya. Jadi kalau ada masalah silakan datang ke prodi. Ya oke, sudah banyak yang live di sini. Ada pertanyaan lagi? Dipersilakan. Izin bertanya Pak, berarti ini diadakan setiap minggu ya Pak? Sampai UAS nanti? Praktikum ya? Ya. Praktikum ya? Oh ya, betul. Kita akan adakan setiap minggu. Ya. Setiap minggu kita akan adakan sampai minggu keempat selesai. Artinya kalau teman-teman mulainya di minggu ke-14, berarti sampai teman-teman itu 14, 15, 16, 17. Jadi nanti setelah UAS teman-teman masih harus masuk satu pertemuan lagi. Ya. Permisi saya bertanya soal praktikum. Apakah benefit seperti contoh sertifikat atau bukti setelah mengikuti praktikum? Ada. Gitu ya, pasti ada. Nanti akan saya berikan
Dan nanti saya coba integrasikan dengan sistem e-kampus kita. Jadi teman-teman nanti seperti teman-teman ikut seminar. Nah, teman-teman ikut seminar itu kan teman-teman dapat sertifikat kalau memang teman-teman ngikutin. Nah, ini juga nanti akan saya bahas dengan Pak Najamuddin. Yang mendapatkan sertifikat itu yang absennya 3 atau harus 4 gitu ya. Barangkali ada kebijakan lain gitu. Jadi teman-teman harus mengikuti semua yang sudah diberikan oleh prodi. Nanti sertifikatnya saya berikan di e-kampus. Jadi nanti saya coba integrasikan, saya ambil nih teman-teman, saya data, kemudian untuk di e-kampusnya nanti teman-teman tinggal download aja gitu. Mungkin itu ya pertanyaan dari Mas Dava. Oke. Ada lagi yang lain? Udah jam berapa ini? 8. Izin bertanya, apakah benar nanti di akhir kuliah membutuhkan sertifikat dan berapa? Nah, untuk sertifikat yang dimaksud ini adalah sertifikat seminar. Setahu saya, sertifikat seminar teman-teman membutuhkan minimal 5 kali seminar. Gitu ya. Jadi nggak ada hubungannya dengan sertifikat praktikum. Nggak ada. Gitu ya. Nah, sertifikat praktikum ini hanya teman-teman gunakan sebagai pelengkap nanti teman-teman misalkan kalau bisa dijadikan melamar pekerjaan untuk mendukung itu boleh jadi gitu. Itu ya. Pak izin bertanya, apakah absen praktikumnya diambil dari kelas induk masing-masing mahasiswa? Ada hubungannya tidak dengan mata kuliah pemrograman web karena saya ambil mata kuliah. Nah, jadi teman-teman untuk praktikum pemrograman web ini teman-teman mengikuti kelas induk, bukan di kelas teman-teman mengambil mata kuliah. Supaya teman-teman nggak bingung absennya. Karena data yang saya ambil adalah data per kelas dari angkatan 2021. Gitu ya. Jadi misalkan teman-teman kelas A1 ngambilnya di A3, ya ikut di A1. Ikut kelas induk gitu ya. Jadi supaya saya juga nggak bingung nih teman-teman aslinya di kelas mana. Terima kasih banyak, sama-sama Mas Dava. Oke Mas Rofan, saya izin kalau misalnya nilai C di semester 1 karena tidak bisa mengikuti UAS satu mata kuliah, apakah harus perbaiki atau tidak? Nilai C itu cukup Mas Rofi, bukan nggak lulus gitu ya. Teman-teman nggak usah perbaikan. Nilai C itu agak mengganggu bagi mahasiswa yang memperhatikan IPK. Jadi kalau teman-teman memperhatikan IPK, nilai C itu sangat-sangat mengganggu karena sangat-sangat menggerus IPK. Itu nilai C. Bagi mahasiswa yang memang memperhatikan masalah IPK. Tapi kalau mahasiswa yang cuek-cuek aja, itu lain. Alhamdulillah dapatnya C. Alhamdulillah lulus dan nggak ngulang. Itu biasanya masih tingkat akhir, yang penting lulus. Gitu ya. Jadi Mas Rofi nggak ada alasan untuk ikut semester antara, karena nilai C itu cukup, bukan nggak lulus. Pak, izin bertanya, apa nanti ada biaya buat praktikum? Nah, ini free ya. Teman-teman nggak dipungut biaya apapun gitu ya, nggak dipungut biaya apapun. Biayanya ada di mana? Teman-teman kalau ke sini mau makan dulu, nah itu biayanya di sana, berarti biaya di luar dari praktikum. Jadi teman-teman nggak akan dipungut biaya apapun ya, Mas Ahmad Sarifuddin. Oke, ini dari Mbak Esther. Oke, baik, terima kasih, sama-sama. Ada lagi yang lain? Ayo, mumpung belum saya tutup. Ini agak lama ini berarti nanti convert videonya agak lama. Mungkin besok pagi ya teman-teman ya, akan saya coba share link YouTube-nya kalau ada. Pak, maaf izin bertanya, mohon maaf beda konteks dari pertemuan. Nama saya tidak ada di PDDikti. Bagaimana untuk menyelesaikannya Pak agar nama saya tercantum di PDDikti? Yakinkah nggak tercantum? Nah ini. Iya Pak, ada banyak kok yang nggak tercantum. Kemarin kita udah bilang ke Kaprodi tapi belum ditanggepin. Oke, nanti ini saya coba sampaikan ke Prodi ya, karena memang kalau masalah ini itu bukan hal yang di Prodi sendiri, enggak, karena yang melaporkan itu bukan Prodi tapi akademik. Nah, nanti akan saya coba koordinasikan dengan bagian akademik gitu ya. Jadi nanti tunggu aja. Ini mungkin saya coba screenshot dulu buat sampel ya. Barangkali nanti saya ada jawaban dari akademik. Saya nggak tahu juga soalnya. Oke, ada lagi yang lain? Mbak Wiwin, Pak maaf izin bertanya, untuk daftarnya di mana? Saya baru join. Untuk daftarnya cukup isi KRS. Jadi nggak ada masalah pendaftaran untuk praktikum. Nggak ada ya Mbak Wiwin ya. Jadi nanti di sini sudah ada jadwalnya, tinggal diikuti sesuai dengan kelas-kelasnya aja. Gitu ya. Itu Mbak Wiwin, mungkin baru join nggak apa-apa. Nanti saya share link lengkapnya
untuk malam ini Zoom-nya. Oke, sama-sama Mas Arya. Oke, satu pertanyaan lagi mungkin. Untuk mendapatkan kartu kendali bagaimana? Kok udah tahu ada kartu kendali? Nah, kartu kendali itu didapatkan ketika teman-teman langsung datang praktikum di minggu pertama. Nah, nanti teman-teman akan diberikan masing-masing satu kartu kendali untuk praktikum, gitu ya. Jadi nanti teman-teman akan semuanya mendapatkan itu, dan nanti untuk bukti kalau teman-teman mengikuti nanti akan distempel oleh asisten, gitu ya, di tanda tangan, distempel bukti teman-teman sudah mengikuti di modul 1 misalkan atau di minggu pertama. Itu ya, Mas Egi Pratama. Ada lagi mungkin? Terima kasih Pak. Sama-sama. Ini juga udah mulai berkurang ya, di 148 ya. Karena informasinya udah dirasa selesai kali ya, sudah cukup gitu ya. Pak, ini recordnya ada nggak? Ada. Nanti cek di YouTube Prodi TI. Jangan cuma dicek, di subscribe juga ya. Supaya informasi kita lebih valid. Kalau subscribernya banyak kan berarti benar nih, punya Prodi asli gitu ya. Nah, nanti akan saya share di grup Telegram. Nah, bagi teman-teman yang belum join grup Telegram, saya minta tolong nih linknya di copy, ditaruh di grup kelasnya ya. Barangkali ada yang baru join, tapi saya nggak tahu kalau ada grup Telegram. Atau bisa jadi teman-teman, oke itu ya, saya share kembali sekali lagi. Minta tolong di-share ke grup kelasnya supaya semuanya join di sana. Ya. Karena banyak informasi, kalau memang informasinya umum itu pasti akan saya share di grup Telegram. Tapi ada beberapa pengumuman yang mungkin teman-teman nganggapnya grup Telegramnya nggak aktif. Karena memang informasi yang saya sampaikan itu khusus untuk mahasiswa semester akhir. Gitu ya. Jadi di semester akhir itu saya sering banget gitu ya, ngasih memberikan informasi-informasi terkait sidang, terkait yang lain. Oke? Nggak ada lagi? Sudah cukup ya? Sebelum saya close. Ya, oke, dari saya cukup. Dari Pak Najumuddin, masih ada Pak Najumuddin? Kira-kira cukup. Cukup ya? Ya oke, dari saya cukup itu saja ya teman-temannya informasi untuk malam hari ini. Harapan kami dari Prodi Teknik Informatika, teman-teman bisa menggunakan fasilitas yang sudah disediakan oleh kampus, dan teman-teman sudah diberikan waktu dan kesempatan untuk ikut praktikum, teman-teman manfaatkan sebaik mungkin, gitu ya. Karena memang praktikum ini waktu angkatan saya 2015 itu belum pernah ada, gitu ya. Jadi saya dari semester 1 sampai lulus itu belum pernah namanya ikut praktikum. Jadi tujuan saya masuk ke Prodi pun ingin membangkitkan gairah praktikum yang ada di Prodi TI, gitu ya. Karena sejatinya anak teknik itu bukan teknik namanya kalau memang nggak praktek, gitu ya. Karena kita nggak akan tahu codingan kita berhasil atau enggak, itu kalau cuma kita liatin aja itu nggak akan tahu, gitu ya. Oke, dari saya mungkin cukup itu saja. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup ya teman-teman ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.